Selamat pagi. Pagi ini perkenalkan nama saya Imam Rosidin dari PKS Mayang. Pagi ini saya akan berbincang-bincang dengan tamu kita pada pagi ini, Bapak Ari Nugroho. Beliau dari operator water treatment di PKS Mayang ini. Selamat pagi Pak Ari, bagaimana kesehatan, kabar kondisinya? Ya, pagi Pak, alhamdulillah sehat Pak. Gimana PKS Mayang Pak? Ya, alhamdulillah Pak, sekarang ini kita ngolahnya lancar ya, Paten lah, sesuai apa yang kita harapkan. ya, amin. Semoga terus berkelanjutan lah, lancar seperti ini. Iya Pak, amin. Bapak Ari, udah berapa tahun Bapak di PKS Mayang ini? Lebih kurang 4-5 tahun lah Pak. Oh iya. Iya Pak. Selama 4-5 tahun inilah Pak Ari, Bapak akrab gak dengan jurnal-jurnal yang ada di PKS ini? Akrab Pak, jurnal di PKS setiap hari saya ada pengisian jurnal tuh Pak. Ngomong-ngomong tentang jurnal Pak, emang tujuannya apa sih kita ngisi jurnal itu? Tujuannya Pak, yang pertama itu memonitor keadaan instalasi dan proses tiap stasiun Pak. Oh ya. Iya Pak. Kemudian mengetahui jam jalan tiap alat di PKS. Ya. Kemudian mengetahui kerusakan yang terjadi sehingga dapat ditanggulangi dengan cepat. Dan selanjutnya sebagai bahan evaluasi. Oh, berarti sangat penting lah ya itu fungsinya ya. Penting Pak, penting sekali. Misal kita ada kerusakan atau ada masalah apa, bisa kita lihat dari jurnal itu ya kan? Iya Pak. Intinya kalau ada jam jalannya udah masa aus, dia harus diganti alat itu, bisa ketahuan dari Iya Pak, itu. harus segera dievaluasi. Kalau nggak ada jurnal kita nggak bisa tahu kapan alat itu diganti. Iya betul Pak. Ya. Selanjutnya Pak, bagaimana kita ngisi jurnal itu Pak? Betulnya untuk pengisian jurnal ini tadi Pak, yang pertama sekali kita udah sediakan berupa alat tulis dan buku jurnal yang udah disediakan sama bagian administrasi. Ya. Kemudian setelah melihat parameter-parameter yang ada di setiap stasiun ya Pak ya, alat operasi berupa suhu, tekanan, arus, voltase dan lain-lain. Oh, itu ada di masing-masing alat. Ada Pak, iya. Masih berfungsi kan di PKS Mayang? Masih Pak, masih sangat berfungsi. Iya. Nah, contohnya misalnya saya ini Pak Ya. di water treatment ya kan, Ya. parameter yang saya ambil seperti hasil analisa dari pengambilan sampel air di kation anion. Iya. Kemudian diisi sesuai dengan timeline yang tersedia di jurnal Pak. Oh, jadi di jurnal itu udah ada timeline-nya masing-masing ya? Udah Pak. Ada jam-jamnya gitu ya? Ada. Itu ngomong-ngomong tiap berapa jam itu? Kalau saya di water treatment Pak, Iya. untuk pengambilan air umpan boiler itu 2 jam sekali Pak. Itu berarti tiap 2 jam Bapak ngambil, Ya, terus kemudian analisa, analisa. ambil lagi, analisa, Ya. seperti itu ya? Iya Pak. Oh. Seperti itulah berkelanjutan setiap 2 jam Ya. sekali. Terus? Kemudian setelah dilakukan pengisian, hasilnya akan dievaluasi Pak. Kan jurnal itu kita isi dari hasil data-data yang kita peroleh dari pengamatan alat, dari analisa. Itu kan misalnya Bapak di water treatment ya kan? Iya. Itu kan angka yang kita inputkan ke jurnal itu kan dari hasil analisa tentunya ya kan? Iya Pak. Itu Bapak tujuan untuk menganalisa itu apa sih Pak? Nah, jadi tujuan untuk pengambilan sampel ini tadi Pak, yang pertama itu mengetahui kondisi di setiap stasiun berupa losis atau mutu gitu Pak. Oh. Dan kemudian menghindari angka-angka losis dan mutu yang di atas norma. Nah, misalnya yang saya sebutkan tadi lah Pak, misalnya untuk air umpan di boiler sendiri, Ya. kalau silikanya jangan sampai di atas 5 gitu Pak. Kalau Ya. udah di atas 5 itu akan sangat bahaya sekali. Iya, betul Pak. Untuk caranya sendiri lah Pak, bagaimana dalam Bapak keseharian ini? Bagaimana cara Bapak mengambil sampel itu Pak? Bisa coba terangkan ke para pemirsa lah, kita lihat Pak. Iya. Jadi yang pertama sekali Pak, untuk pengambilan sampel ya Pak ya, nah, saya
kebetulan ini saya operator di water treatment. Iya. Yang pertama sekali, yang paling penting itu sebenarnya APD, Pak. Alat pelindung diri. Ya. Apa aja alat-alat yang Bapak pergunakan ketika Bapak bekerja di water treatment itu, Pak? Yang pertama, Pak, helm, Pak. Iya. Ini helm sangat penting, Pak, Iya. di kepala kita. Jadi misalnya ada besi-besi tua yang jatuh gitu, nggak langsung ke kepala kita. Tapi langsung ke helm dulu, Iya, ke kepala. betul, Pak. Tembus. Jadi yang kedua itu masker, Pak. Masker. Jadi kalau di water treatment itu kan banyak bahan-bahan kimia itu yang nggak boleh kita hirup secara langsung gitu, Pak. Jadi kita, contohnya seperti apa itu? misalnya NaOH, Iya. kemudian H2SO4 Asam itu kan sulfat juga meningkat kali, ya. tajam sekali, Pak. Iya. Jadi kita harus menggunakan masker dan kemudian kita harus pakai kacamata untuk melindungi mata kita agar tidak terkena percikan-percikan bahan kimia itu tadi. Pasti kalau masalah dengan kesehatan ini sangat rawan harus kita perhatikan, karena kalau spare part masih ada yang jual, Iya, ya kan? betul, Pak, betul, Pak. Kalau apa anggota tubuh kita ini nggak ada yang jual di pasar, ya kan? Mahal, harus Pak. hati-hati. Mahal iya kalau ada yang jual, maka ada yang jual ini. Betul, Pak. Kemudian Iya, bisa teruskan nggak lupa pula ini, Pak, Apa sarung tangan karet, Pak. Kenapa harus karet? Pak? Karena kalau misalnya karet ini, Ya, kalau misalnya kena percikan bahan kimia itu tidak tembus ke tangan kita, Pak, tidak Oh. bersentuhan langsung. Kalau misalnya dia kain, Ya. sarung tangan kain itu terkena asam sulfat itu pasti tembus, Pak. Oh, iya. Nah, Iya. karena kain tidak tahan dengan kalau kain yang tebal, kain jeans gitu, tetap, Pak. nggak boleh juga. Nggak boleh, Pak, nggak bisa. Harus karet, Pak. Oke lah. Nah, kemudian Itu tersedia ya. tersedia, Pak, sudah disediakan sama bagian administrasi. Kemudian yang nggak kalah penting itu sepatu safety lah, Pak. Ya pasti itu wajib. Dan sekarang ini waktu di zaman pandemi Oh, COVID-19 iya, COVID ini, ya. Pak, harus menggunakan Iya. ini ya, Pak, ya. Iya, kalau kita berdua aja lah kita lepas ini kan. Kalau di luar tetap pakai kita. kan? Iya, Pak, betul, Pak. Terus apa lagi? Kemudian setelah APD, Ya. yang pertama sekali kita bawa dulu, Pak, wadahnya itu tadi yang berupa LMR. LMR. LMR, Pak. Nah, di Terus? sini misalnya nih saya mau ngambil air umpan boiler, ya kan? Ya. Nah, LMR-nya kita sediakan. Kemudian di stasiun itu sudah disediakan, Pak, kerangannya. Udah ada kerangannya. Sudah ada di stasiun kerangannya. itu. Kemudian kita buka kerangannya. Ya. Nah, biarkan dulu air itu mengalir Kenapa itu? sekitar 5 atau sampai 10 detik supaya air yang kita ambil itu tadi sesuai dengan yang air yang berjalan, yang beroperasi gitu, Pak. Jadi Misalnya- sampel yang terambil itu benar-benar real time proses ya, bukan Iya, yang Pak. nempel di kerangannya itu ya kan? Iya, Pak. Misalnya kan air-air yang nempel di keran itu air yang tadi gitu, Iya, Pak. air Itu bekas harus malam. kita buang dulu. Buang dulu. Nah, dan setelah sudah kita ambil, Ya. setelah kita ambil kita bawa ke laboratorium untuk dianalisa. Nah, ya waktu misalnya di sini saya akan menganalisa silika misalnya. Ya. Kita sediakan dulu alat-alatnya. Yang pertama lopibon. Bon. Nah, kemudian pipetnya lah, Pak, pipet. Kemudian air asam sulfat yang sudah dilarutkan. Ya. Kemudian air heptamolibdet yang sudah dilarutkan. Kemudian kita sediakan juga aquades secukupnya. Jadi yang pertama sekali yang kita lakukan itu kita taruh sampel air umpan tadi ke lopibon sebanyak 50 ml. Nah, setelah kita taruh di situ di lopibon, kemudian kita campur dengan asam sulfat yang sudah dilarutkan sebanyak 4 cc. Ya. Kemudian dicampur lagi dengan amonium heptamolibdet sebanyak 2 cc. Ya. Itu mengambilnya dengan pakai pipet itu tadi, Pak. Iya, nggak boleh pakai tangan ya. Boleh, Pak. Boleh. Nah, itu harus kita gunakan pipet itu tadi. Sendok pun nggak boleh. Nggak boleh lah, Pak. Harus safety ya. Iya, Berarti Pak. harus sesuai Safety. prosedur alatnya, Iya, pakai betul, apa Pak. harus pakai itu ya. Ya, jadi setelah dicampur semua, Ya. kita tunggu sampai 5 menit. Gitu, Pak. Itu Apa warna akan itu? berubah. Harus 5 menit. Iya, Pak. Warna itu akan berubah. Kalau misalnya silikanya ada, dia warnanya itu kekuning-kuningan, Pak.
Iya. Lalu kita bandingkan dengan Lopibon itu kan ada tabungnya ada 2. Iya. Yang pertama untuk sampel, yang kedua untuk pembanding. Nah, air Aquades ini tadi lah dijadikan pembandingnya gitu Pak. Sangat bermanfaat sekali obrolan kita pagi ini ya kan. Iya Pak. Semoga apa yang kita bicarakan pagi ini dapat memberi manfaat nantinya kan ke para pengelihat pemirsa. Iya. Itu aja mungkin karena keterbatasan waktu juga ya kan. Bapak mau analisa juga kan? Betul Pak, betul Pak. Ya, ini udah 2 jam ini ya kan. Harus analisa lagi. Iya Pak. Segitu aja bincang-bincang kali ini dengan Bapak Ari Nugroho. Selamat pagi kami dari PKS Mayang. Saya Imam Rosidin dan terima kasih.